Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Keempat, dapatkah Anda mempelajari lebih lanjut tentang sosok platform batu dengan tarian yang tertulis di tangan orang yang memiliki kepala jalur pasir dipadamkan, dan suara itu keluar tanpa mendapatkan informasi lebih lanjut? Saya mengenalnya, tetapi saya belum sampai ke dasarnya. Sebuah suara datang dari Beijing pada malam hari, dan Xiaoyan mendengarkan lebih banyak kalimat terbang, yang benar-benar sesuatu untuk dikatakan. Kemudian Anda bisa menggali lebih dalam, sepertinya saya tidak mengerti, dan saya melanjutkan, saya juga ingin masuk lebih dalam, tetapi dia tidak mau, dan saya benar-benar tidak bisa menahannya. Keempat, Dao Ye Beijing yang tak berdaya memberitahu berita itu, tetapi itu memberi dirinya berat. Lagi pula, dia jarang membagikan informasi yang berguna sebelumnya. Di bawah bimbingan satu, tampaknya semua orang bersatu melawan kepunahan lama Xie Beijing, dan setelah berbicara, itu juga giliran tarian dari dunia pegunungan dan lautan. Dalam pertemuan terakhirnya, dia menjelaskan bahwa dunianya berada di tengah-tengah perang yang serius, dan sudah ada banyak ras yang tewas karena perang. Dan perang kacau semacam ini jelas bukan skala kecil, tetapi perang yang telah menyebar ke seluruh dunia. Perang di dunia pegunungan dan laut itu serius, dan itu pasti pemberontakan yang disebabkan oleh Chang Xuanxi, dan mereka tidak berhenti berlangsung seperti ini. Situasi di dunia pegunungan dan laut tidak optimis. Wu Heye Beijing jelas berbeda, ini bukan pertama kalinya dia peduli dengan kelangsungan hidup dunia pegunungan dan laut meminta bantuan dalam pertemuan tersebut, tetapi perselisihan antara dunia mudah diprovokasi, tetapi sulit untuk tenang. Seolah-olah kepunahan yang lama adalah sekering, tampaknya dominan, tetapi sebenarnya itu adalah aturan itu sendiri. Apakah dunia pegunungan dan laut adalah perang yang disebabkan oleh munculnya banyak warisan? Hua Ken bertanya. Ya, tapi nyatanya, ada beberapa warisan yang bukan milik San Haiwu menjawab, lalu tahukah Anda jika ada cara untuk menenangkan perang yang kacau ini? Kalimat ini ditanyakan 3 kali. Sekarang, setelah jatuhnya Raja Pegunungan dan Laut, dibutuhkan Raja Pegunungan dan Lautan yang baru. Pertempuran yang kacau seperti itu, bisa ditenangkan. Wu segera berkata. Xingwang sedikit bingung bahwa dunia gunung dan laut yang besar tidak dapat menemukan Xingwang Huachan. Dunia gunung dan laut berbeda, dan jika Anda ingin menjadi Raja Xing, Anda harus memiliki kekuatan yang cukup kuat, dan Anda harus memiliki garis keturunan yang dapat menekan semua ras. Mantan Raja Xing adalah satu-satunya bambu Jiuying di dunia, dan saya menyesal bahwa Dao Boiling Nine Yin akan terlahir kembali setelah jatuh, dan sulit untuk membuat berita. Bukankah itu? Hua Ken sepertinya tahu sesuatu tentang Zhu Jiuying, jadi dia terus bertanya, kami mencari seluruh gunung dan dunia laut, dan tidak ada bayangan Tuan baru. Jiuyin Wu diam setelah menjawab. Sepertinya tidak ada yang bisa membantu dengan ini. Namun, ketika Xiaoyan mendengar 3 kata Zhu Jiuyin, hatinya bergerak sedikit, dan ada sayap naga di samping Xiaoyan, yang tidak dapat dipatroli selama 5 putaran, tetapi sekarang ada sayap naga, itu milik para dewa, dunia, dan secara alami tidak mungkin pergi ke dunia pegunungan dan laut untuk menjadi raja dunia pegunungan dan laut. Jika ada berita tentang keberadaan 9 yin rebus, silakan hubungi saya. Jika Anda menjadi raja gunung dan lautan, Anda akan diberkati oleh pesona gunung dan lautan. Setelah saya akhirnya selesai berbicara, semua orang tidak berbicara satu sama lain, dan platform batu 60, dan giliran Seven yang langsung berbicara. Saya tidak memiliki banyak kepercayaan diri, Anda dapat bertukar dengan saya jika Anda memiliki kebutuhan, dan Anda dapat melakukan segalanya tanpa penipuan. 7 kata pendek menyebar, berita tentang Tuan Jiuyin, tetapi saya membeli 5 segera mengikuti suara istri saya dan bertanya. Hei, saya hanya menjual barang, bukan berita, ini benar-benar tidak berhasil. Kigan terbatuk 2 kali sebagai tanggapan, dan Xiaoyan tersenyum pahit pada metafora yang diberikan kepadanya. Saya pikir itu adalah sesuatu yang berharga, dan saya tidak tahu berapa banyak yang dia hasilkan dalam batch, karena orang-orang ini memiliki semuanya, dan ada lebih dari 1 bagian. Beberapa waktu lalu, saya menempa pedang peri, melihat divisi penghancuran panjang, dan akhirnya mengambil pedang abadi saya yang tidak disebutkan namanya, dan giliran 8, dia telah mundur sebelumnya, dan tidak ada informasi untuk dibagikan kepada semua orang,
dan tiba-tiba dia membuka mulutnya, sehingga semua keberadaan di sini senang diambil oleh pedang abadi. Kelompok hal ini tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan, bagaimana perasaanku, mereka hanya menunjuk ke arah kami dan menggertak sebelum mereka datang ke sini, mereka tidak tahu harus berbuat apa sama sekali, si Ye Beijing berkata dengan marah, mereka selalu ada, tetapi mereka lemah dan tidak dapat mendeteksinya, dan mereka hanya berpikir bahwa semua yang terjadi adalah takdir, itu adalah jalan surga, tetapi pada kenyataannya, itu adalah gangguan keberadaan seperti kecoa ini. Saya menunggu Hua Ken mendengus dingin, dan dia penuh permusuhan terhadap divisi pemusnahan Chang dari awal hingga akhir. Penampilan Xiao Yan kepada Hua Ken membuatnya sedikit bingung. Apakah Hua Chan menjadi divisi pemusnahan jangka panjang? Pernahkah Anda menghadiri pertemuan divisi? Dia sangat jijik sehingga dia merasa seperti pencuri yang berteriak menjadi pencuri. Siapa di antara Anda yang bisa merebut kembali pedang peri? Pedang ini akan diberikan kepadanya awalnya. Ada beberapa makna peringatan. Ini adalah 10.000 pedang peri pertama yang saya lemparkan, yang berisi konsepsi artistik saya, pedang dapat ditebas, dan keabadian para dewa. Suara 8 tidak keluar dengan emosi. Sepertinya saya tidak terlalu marah tentang kehilangannya, pedang bisa ditebas, dan para dewa abadi, saya tidak tahu apakah saya bisa membunuhnya sementara di tangannya. Menanggapi krisis ini, Xiao Yan berpikir dalam hatinya saat ini, dan pada saat yang sama, gilirannya untuk berbicara, dan setelah Xiao Yan berbicara, dia sedikit terdiam dan berpikir, bagaimana berbicara selanjutnya, untuk menarik perhatian semua orang. Saat ini, karena Ye Beijing telah mengatakan sendiri, lebih baik mengambil topiknya dan terus membicarakannya, seperti yang dia katakan, saya tahu, Anda juga tahu itu. 9. Apakah rekan-rekan Anda bersama? Anda membunuh bos-bos, dan Anda belum menunggu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, suara Hua Ken segera terdengar. Xiao Yan sedikit mengernyit. Meskipun Hua Ken membantunya, itu antara bantuan Yi, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tentu saja, saya tidak memiliki kekuatan itu, tetapi saya melihat prosesnya dengan mata kepala sendiri. Xiao Yan melanjutkan. Keempat, saya harap Anda tidak berbicara tanpa pandang bulu di pertemuan itu, jika Anda terus menipu semua orang, saya akan marah. Suara serius Hua Ken keluar, Xiao Yan mendengar ini, dan sudut mulutnya bergerak-gerak, dan dia benar-benar terlihat sedikit imut. Karena kita semua telah mengatakannya, bagaimana kita bisa menipu orang dan mengurangi peradangan dan menyebarkan suara. Oke, jika Anda menjelaskan detailnya, saya akan tahu apakah apa yang Anda katakan benar atau salah. Jika salah, saya pasti tidak akan membiarkan Han Xiu pergi. Zuxi menunggu Hua Ken melanjutkan, dan satu kalimat sudah cukup bagi Xiao Yan untuk menjadi kenyataan. Hua Chan, meskipun kekuatannya sangat berbeda dari Hua Ken sekarang, tetapi di sini, mereka semua memiliki identitas yang sama, tidak ada perbedaan kekuatan, dan tidak perlu takut pada Hua Trembling, tetapi luruskan pinggangnya, orang lain akan cukup menghormati Anda untuk membunuh divisi pemadam yang panjang ada beberapa mata di topeng. Xiao Yan berhenti, dan suara itu keluar Hua Ken segera terdiam. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe, untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.